Bagaimana bisa hewan memiliki perilaku seperti zombie? Di balik keindahan alam, tersembunyi sebuah dunia yang gelap. Tempat di mana makhluk hidup kehilangan kendali atas tubuh dan nalurinya. Mereka menjadi boneka yang digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Parasit. Inilah kisah nyata tentang hewan-hewan zombie. Sebuah kisah mengerikan sedang berlangsung, bukan oleh predator buas, bukan oleh makhluk mitos, tapi oleh jamur kecil bernama Ophiocordyceps unilateralis. Sang penguasa, dalam diam, ia tidak hanya membunuh, tapi mengendalikan. Semut yang terinfeksi akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia berjalan tanpa arah, dikendalikan oleh jamur dari dalam. Semut itu memanjat tinggi ke daun tertentu, sekitar 25 cm dari tanah. Arah gigitan selalu ke utara, seolah jamur tahu persis di mana dan kapan ia bisa tumbuh dengan sempurna. Di sana, semut menggigit urat daun dan tak pernah melepaskannya. Rahangnya terkunci selamanya. Fenomena ini disebut death grip, sebuah akhir yang sudah ditentukan. Tapi semut tidak langsung mati. Ia tetap hidup. Dengan tubuhnya dikendalikan, sebuah kendaraan untuk jamur yang tumbuh perlahan dari dalam. Lalu muncul tanduk panjang dari kepalanya. Tempat spora baru akan disebarkan, menjatuh ke tanah di mana simat-simat lain lewat. Sebuah strategi penyebaran yang sempurna. Kengerian ini begitu nyata, sampai menjadi inspirasi kisah fiksi seperti The Last of Us. Tapi ingat, yang menyerang manusia di sana adalah fiksi. Yang menyerang semut di sini adalah kenyataan. Menariknya, jamur ini sangat spesifik. Ia hanya menyerang jenis semut tertentu. Seolah evolusi telah menulis skrip ini dengan presisi yang mengerikan. Para ilmuwan percaya kisah mengerikan ini telah berlangsung selama jutaan tahun. Dan sampai hari ini, Ophiocordyceps unilateralis tetap menjadi pengingat bahwa di balik heningnya hutan ada kecerdikan alam yang tak pernah kita duga. Di tengah hutan bersalju di Kanada, ketika bumi membeku dan kehidupan seakan berhenti, sebuah keajaiban tersembunyi terjadi diam-diam di bawah dedaunan beku dan tumpukan salju. Katak kayu Rana sylvatica menjalani salah satu transformasi paling ekstrim dalam dunia hewan. Suhu turun drastis, jantungnya perlahan berhenti berdetak, paru-parunya tak lagi mengembang, cairan tubuhnya membeku hingga 60%. Ia tampak mati, namun ini bukan kematian. Ini adalah strategi hidup. Saat dingin menusuk tulang, tubuhnya melepaskan glukosa dalam jumlah besar. Bukan untuk energi, tapi untuk bertahan. Glukosa itu melindungi sel-selnya, seperti pelindung gaib, mencegah kristal es merobek jaringan tubuhnya. Organ vitalnya otak, jantung, hati diprioritaskan. Sementara seluruh tubuh dia membeku, perlindungan biokimia tetap bekerja. Dalam senyap, berminggu-minggu ia terbaring dalam keadaan beku, nyaris tak bernyawa. Namun saat musim semi tiba dan suhu kembali menghangat, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Es perlahan mencair, jantung berdetak kembali, paru-paru menghirup udara, dan si katak bangkit, melompat, hidup kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ini bukan sihir, ini adalah adaptasi, sebuah seni bertahan hidup yang ditulis oleh evolusi dan waktu. Rana sylvatica mengajarkan kita satu hal.
bahwa kehidupan, bahkan dalam kondisi paling beku dan gelap, tetap bisa menemukan jalannya untuk kembali bersinar. Di hutan yang lembab dan sunyi, seekor siput kecil berjalan perlahan. Tanpa tahu bahwa tubuhnya sedang dikuasai. Matanya membengkak, berdenyut seperti lampu disko, penuh warna hijau, kuning, dan hitam yang bergerak menggoda. Tapi ini bukan keajaiban alam. Ini adalah manipulasi. Sebuah parasit bernama Leucochloridium paradosum. Parasit ini masuk melalui telur yang termakan siput secara tak sengaja. Ia tidak membunuh. Ia mengendalikan. Ia merayap ke mata siput dan mengubahnya menjadi umpan visual yang sempurna. Denyutan berirama menyerupai ulat, menarik perhatian burung pemangsa. Dan ketika burung itu mematuk, parasit pun masuk ke tubuhnya. Tempat ia tumbuh, berkembang biak, dan menyelesaikan siklus hidupnya. Telur-telur parasit keluar bersama kotoran burung, lalu dimakan oleh siput lain, dan siklus itu terulang lagi. Yang luar biasa, parasit ini juga mengubah perilaku siput. Yang biasanya bersembunyi dari cahaya, kini justru mencari tempat terang, menjadi panggung sempurna untuk parasit bersinar. Leucochloridium paradosum tak hanya menumpang hidup. Ia menjadi sutradara diam-diam dalam drama biologis yang tragis dan menakjubkan. Di dunia mikro, bahkan makhluk paling kecil bisa mengendalikan kehidupan yang jauh lebih besar. Di dunia lebah, keteraturan adalah segalanya. Mereka hidup dalam harmoni, bekerja bersama, menari untuk menunjukkan arah, dan selalu pulang ke sarang sebelum malam tiba. Tapi ketika lalat, parasit bernama Apocephalus borealis menyerang, segalanya mulai hancur. Lebah madu yang terinfeksi, kehilangan ritme hidupnya. Mereka meninggalkan sarang di tengah malam, terbang tanpa arah, terpikat cahaya buatan, lalu mati dalam kesunyian. Di dalam tubuh mereka, larva parasit mulai tumbuh, diam-diam, melahap lebah dari dalam, perlahan, tanpa ampun. Lalat ini tidak hanya mencuri tubuh lebah, ia mencuri identitas sosialnya. Lebah yang dulunya bagian dari koloni, kini menjadi zombie, makhluk yang tersesat, dikendalikan oleh sesuatu yang asing dan mematikan. Fenomena ini dikenal sebagai zombies. Dan ini bukan sekadar cerita seram. Ini nyata. Larva keluar dari tubuh lebah melalui celah di leher, meninggalkan jasad kosong yang tak lagi bernyawa. Dalam sunyi malam, seekor lebah kecil jatuh ke tanah, bukan karena lelah, tapi karena hidupnya telah diambil alih dari makhluk sosial yang penuh pengabdian, menjadi inang yang dilupakan, sebuah akhir tragis bagi makhluk yang seharusnya hidup untuk koloni. Fenomena hewan zombie bukan sekadar kisah horor alam. Ini adalah kenyataan tentang bagaimana parasit kecil mampu mengambil alih makhluk hidup, mengendalikan tubuh mereka, bahkan menghapus keinginan bebas mereka. Seekor semut mendaki daun, lalu berhenti, menggigit ujungnya, dan menunggu kematian. Seekor lebah madu meninggalkan sarangnya, terbang di malam hari, lalu mati sendirian. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka dikendalikan oleh jamur, oleh parasit, oleh sesuatu yang jauh lebih kecil, tapi jauh lebih lihai. Ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu memanipulasi. Inilah wajah lain dari evolusi.
keheningan, kendali tersembunyi, dan strategi halus untuk bertahan hidup. Dan ini memunculkan pertanyaan. Apakah manusia benar-benar merdeka? Ataukah kita juga bisa dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat? Apakah kita berbeda atau hanya lebih kompleks? Jika Anda harus memilih, menjadi katak yang membeku setiap musim dingin, atau semut yang dikendalikan oleh jamur, mana yang paling Anda takuti? Tulis pilihan Anda di kolom komentar. Alam menyimpan jutaan misteri, dan kita baru saja menyentuh permukaannya. Jika Anda ingin menjelajah lebih dalam, tekan tombol subscribe. Dan sampai jumpa di ekspedisi berikutnya.